Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. KPK tetapkan Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah sebagai tersangka kasus korupsi perizinan dan pembangunan infrastruktur di wilayah Sulawesi Selatan. Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan 3 tersangka dalam kasus tindak pidana korupsi gratifikasi dalam perizinan dan pembangunan infrastruktur di lingkungan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang melibatkan Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah. Dalam konferensi persnya di Gedung Merah Putih KPK Minggu dini hari, Ketua Komisi KPK Firly Bahuri mengatakan dari 6 orang yang ditangkap, KPK menetapkan 3 tersangka, yakni Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah, Sekretaris Dinas PUPR Sulsel Edi Rahmat, dan Agung Sucipto, kontraktor dari PT Agung Perdana Bulukumba. Mereka terlibat kasus dugaan korupsi dalam proyek perizinan pembangunan infrastruktur di lingkungan Pemprov Sulsel tahun anggaran 2020-2021. Bahwa tersangka dalam perkara ini sebanyak 3 orang. Pertama, sebagai penerima, yaitu saudara NA dan saudara UR. Sedangkan sebagai pemberi adalah saudara AS. Para tersangka NA, UR, dan AS dilakukan penahanan. Saat keluar meninggalkan gedung anti rasuah dini hari tadi, Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah membantah keterlibatannya dalam kasus dugaan suap proyek infrastruktur ini. Nurdin menduga jika Edi Rahmat, Sekretaris Dinas PUPR Pemprov Sulawesi Selatan, sekaligus orang kepercayaannya, melakukan transaksi tanpa sepengetahuannya. Saya ikhlas menjalani proses hukum, ya, karena memang kemarin itu tidak tahu apa-apa kita. Ternyata Edi itu melakukan transaksi tanpa sepengetahuan saya, ya. Itu aja. Sama sekali tidak tahu. Demi Allah, demi Allah. Terus apa pesan untuk masyarakat Sulsel, Pak? Ya, saya mohon maaf ya kalau terjadi. Oke ya. Sebelumnya Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah, 4 staf gubernur, serta 1 dari unsur swasta yang terjaring operasi senyap KPK, dibawa ke Gedung Merah Putih KPK Kuningan, Jakarta, Sabtu pagi. Setibanya di gedung KPK, Gubernur Sulawesi Selatan dan 5 orang lainnya menjalani pemeriksaan 1 kali 24 jam untuk menentukan status mereka. Menurut juru bicara KPK, Ali Fikri, barang bukti yang disita berupa uang senilai 1 miliar rupiah. Kami berharap pihak-pihak lain agar menunggu proses yang sedang kami lakukan ini. Tentu KPK sesuai dengan ketentuan undang-undang diberi kesempatan 1 kali 24 jam untuk menentukan sikap dari hasil proses pemeriksaan dimaksud. Sementara itu setelah ditetapkan sebagai tersangka, ketiga tersangka ditahan untuk menjalani penahanan selama 20 hari ke depan. Namun sebelumnya, mereka akan menjalani isolasi mandiri di rutan KPK cabang Kafling C1 guna memutus mata rantai COVID-19. Mual Kopandi, JAK TV.